Halo semuanya, balik lagi di channel The Detail English. Sebelum kita masuk ke video kali ini, aku pengen ngejelasin sedikit hal nih. Mungkin banyak di antara teman-teman yang baru banget mulai belajar bahasa Inggris. Nah, sebenarnya untuk bisa speaking bahasa Inggris, kita tuh nggak harus banget belajar grammar dan lain-lain gitu ya. Karena sekarang ini zamannya media, kamu bisa cobain cara belajar yang lebih simple, yaitu dengan cara konsumsi bahasa Inggris. Konsumsi bahasa Inggris itu bisa dari banyak hal. Kalau kamu suka baca, ya banyakin baca. Kalau kamu suka nonton, ya nonton video-video bahasa Inggris. Nah, di channel ini aku bakal coba bantu kamu untuk improve skill bahasa Inggris kamu lewat video. Yang mana itu adalah conversation yang sering banget kita pakai di sehari-hari nih. Jadi harapannya dengan kita bahas conversation sehari-hari kayak gini, kamu juga bisa lebih gampang buat praktekinnya dalam bahasa Inggris. Dan seperti biasa, kita bakal coba bahas dari segi vocabulary-nya, pengucapannya, dan sometimes kita juga belajar dari segi grammar-nya juga. Jadi belajar grammar-nya sambil-sambilan aja ya dari conversation-nya. So, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Hey, can you help me out with this? Hey, can you help me out with this? Can you help me kita pakai untuk minta tolong ya. Jadi, can you help me out with this? Bisakah kamu bantuin aku dengan ini? Maksudnya bantuin aku sebentar gitu. I was planning to chill today. I was planning to chill today. Artinya, aku berencana untuk santai-santai aja nih hari ini gitu. Jadi, chill ini artinya kayak santai-santai gitu. You can't just chill. You've got to pitch in. Nah, terus kakaknya bilang, you can't just chill. Kamu nggak bisa cuma santai-santai aja. Nah, di sini ada sedikit hal yang bisa kita pelajari nih. Kita bisa lihat di kata can't. Kalau dalam American English, untuk bilang tidak bisa, mereka bilangnya can't. Tapi kalau dalam British English, mereka bilangnya can't. Can't. Nah, tapi buat kita yang masih baru belajar, kalau mau nyampur-nyampur antara British English dan American English itu nggak apa-apa ya. Yang jelas kita coba ngomong bahasa Inggrisnya dulu. Oke, kita lanjut. You've gotta pitch in. You've itu singkatan dari you have. Gotta itu singkatan dari got to yang artinya harus. Jadi you've gotta itu artinya kamu harus. Dan pitch in ini adalah salah satu bahasa casual di bahasa Inggris yang artinya bantu-bantu gitu. Pitch in? Do you mean giving you money? Nah, terus adanya masih bingung nih vocabulary pitch in ini. Nah, karena pitch in ini adalah salah satu slang gitu ya. Sebenarnya kata pitch in ini biasa diartiin kayak nyumbang gitu. Makanya si adanya di sini bilang, do you mean giving you money? Maksudnya ngasih kamu uang gitu. Jadi kan adiknya nggak tahu bahasa gaul ini kali ya. No, pitch in means to help out. Nah, terus kakaknya bilang, no, pitch in means to help out. Enggak, pitch in itu maksudnya bantu-bantu gitu. Come on, don't be lazy. Come on, don't be lazy. Ayolah, jangan males-malesan. I'm not being lazy. I just want to relax. I'm not being lazy. Aku nggak males-malesan, katanya. I just want to relax. Aku cuma ingin relax atau santai-santai gitu. Nah, untuk kata want to di sini kalau kamu pengen terdengar lebih casual, kamu bisa singkat jadi kata wanna. Jadinya kamu bisa bilang I just wanna relax gitu. Why don't you just get it done? Why don't you just get it done? Kenapa kamu nggak cuma menyelesaikannya? Maksudnya di sini, kenapa kamu nggak nyelesainnya sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalkan kamu pengen nanya kenapa kamu nggak bla bla bla, kamu bisa nanya why don't you bla 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 gitu. Misalkan kita pengen bilang, kenapa kamu nggak belajar bahasa Inggris? Why don't you study English? Gitu. Dipakai ya di speakingnya. Because there are too many things that need to be done. Because there are too many things that I need to be done. Because there are too many things. Karena ada terlalu banyak hal. Jadi there are itu artinya ada ya. Karena di sini adanya itu ada banyak, jadinya pakainya are. Kalau adanya itu cuma satu, kita bisa pakainya there is. Misalkan there is one thing. Gitu. Ada satu hal gitu. Karena ini banyak, there are too many things gitu. That need to be done. That ini artinya ada banyak ya di bahasa Inggris. Mungkin yang kita tahu artinya itu. Tapi di konteks ini, that ini artinya yang gitu. Jadi that need to be done yang harus diselesaikan gitu. Jadi artinya karena ada terlalu banyak hal yang harus diselesaikan. And I only have 2 hands. And I only have 2 hands. Dan aku cuma punya 2 tangan gitu. Makanya dia minta tolong. What if I still don't want to do it? Nah, terus adanya masih keras kepala nih ya. What if I still don't want to do it? Nah, ini ada kata bagus nih, what if. Nah, what if ini artinya bagaimana jika gitu. Jadi aku masih sering dengar nih, banyak yang bilang kalau misalkan bagaimana jika itu bahasa Inggrisnya how if. Tapi sebenarnya bagaimana jika itu bahasa Inggrisnya what if. Nah, di sini dia bilang, what if I still don't want to do it? Bagaimana jika aku masih nggak mau ngerjainnya gitu. I'll text mom for help then. I'll text mom for help then. I'll itu singkatan dari I will, artinya aku akan.
Text mom for help. Ngechat ibu untuk minta tolong. Jadi kalau adiknya nggak mau nolongin, dia bakal ngechat ibunya gitu. Nah, dan di sini ada kata then di akhir. Nah, jadi kata then ini kan basically artinya lalu. Nah, tapi sering banget orang-orang bilang kalau then ini di akhir kalimat. Nah, contohnya kayak ada di sini. Nah, kalau di bahasa Indonesia, then di akhir ini sama kayak kita pengen bilang kalau gitu lah. Jadi artinya di sini, aku akan ngechat ibu kalau gitu lah. Jadi cuma tambahan di akhir doang. Oke, kalau kamu ada contoh lain, coba tulis di komentar juga ya. Will she drop everything and come home to help you? Will she drop everything? Nah, kalau misalkan kita bilang will di awal, itu artinya apakah akan. Nah, di sini dia bilangnya will she, berarti apakah dia akan gitu. Atau juga bisa diartiin apakah dia mau gitu. Drop everything, menjatuhkan semuanya. Maksudnya di sini meninggalkan semua pekerjaannya. Apakah ibu akan ninggalin semua kerjaannya and come to help you? Dan datang buat nolongin kamu katanya. Jadi si adiknya nantangin nih. Emang kalau ngadu ibu bakal pulang gitu intinya ya. No, but she'll ground you. No, but she'll ground you. Nah, di sini ada kata ground you. Nah, ground you ini artinya ngelarang kamu keluar gitu. Nah, jadi nge-ground seorang anak, konteksnya itu untuk orang tua yang ngelarang anaknya keluar gitu. Kalau di Indonesia itu sama kayak, kamu jangan kemana-mana ya gitu. Jadi itu namanya nge-ground seorang anak. Nah, jadi di sini artinya, but she'll ground you. Ibu nggak akan pulang sih, tapi dia bakal ngelarang kamu kemana-mana gitu. And then you'll have plenty of time to chill. And then you will have, lalu kamu akan punya plenty of time to chill. Plenty ini artinya beberapa, tapi dalam konteks yang sedikit gitu. Jadi plenty of time to chill artinya, kamu bakal punya sedikit waktu doang untuk santai-santai gitu loh. Oke, kira-kira itu dia conversation pertama kita, dan kita bakal lanjut ke conversation yang kedua. Hello. Hello. Ya, dia nyapa customer ya, dia bilangnya hello. Hello, I would like to buy some t-shirts. I would like to buy some t-shirt. Aku ingin membeli beberapa baju kaos. Jadi t-shirt itu artinya baju kaos. Nah, di sini kita bisa lihat ada kata I would like. Nah, sebenarnya ini sama artinya dengan I want to. Tapi kata I would like to ini lebih sopan daripada kita bilangnya I want to. Makanya kalau untuk order makanan, kayak lagi belanja, orang-orang pada bilangnya I would like to. Biar lebih sopan aja ya. Where can I find them? Where can I find them? Di mana aku bisa menemukan mereka? Jadi mereka ini maksudnya ke t-shirt tadi ya. Over here, sir. Over there, sir. Di sebelah sana, Pak, gitu. Nah, mungkin kita sering dengar orang bilangnya over there, over here. Nah, kalau di bahasa Indonesia, over there itu di sebelah sana, over here artinya di sebelah sini, gitu. Oh, thank you. Oh, thank you. Terima kasih. You look a bit unsure. You look a bit unsure. Kamu terlihat sedikit ragu. Nah, jadi kata look ini sebenarnya artinya terlihat ya. Kalau kita pengen bilang melihat, itu baru kita bilangnya look at. Contohnya, I look at you. Aku melihatmu, gitu. Tapi kalau cuma look doang, itu artinya terlihat. Contohnya di sini, you look. Kamu terlihat a bit unsure. Sedikit ragu. Jadi a bit itu artinya sedikit. Unsure itu artinya ragu atau nggak yakin, gitu loh. May I help? May I help? Bolehkah saya bantu? Gitu. Yeah, I need some recommendations. Yeah, I need some recommendation. Ya, aku butuh beberapa rekomendasi. Jadi, recommendation itu artinya rekomendasi. Kalau kamu pengen bilang merekomendasikan, itu bahasa Inggrisnya recommend. Contoh kalimatnya kayak gini. I recommend you to watch this movie. Aku ngerekomendasin kamu buat nonton film ini, gitu. Jadi beda ya antara recommendation and recommend. With your body type, you should wear a shirt with a collar. With your body type, dengan postur tubuhmu, jadi body type itu bisa diartikan kayak postur tubuh ya. You should wear a shirt with a collar. Kamu seharusnya mengenakan, jadi wear ini artinya mengenakan ya. A shirt with a collar. Jadi kaos yang berkerah gitu. Jadi collar itu artinya kerah baju ya. This one is affordable and has thick fabric. This one is affordable. Yang ini harganya terjangkau. Jadi affordable itu artinya terjangkau ya. And has thick fabric. Dan mempunyai bahan yang tebal gitu. Jadi thick itu artinya tebal, fabric itu artinya bahan. But the color fades easily. But the color fades easily. Tapi warnanya fades easily. Pudar dengan mudah, atau bisa diartiin gampang pudar gitu. Jadi harganya emang terjangkau, tapi warnanya cepat pudar gitu. Oh, okay. Oh, okay. You should choose this one. You should choose this one. Kamu harus milih yang ini. Atau maksudnya di sini, kamu sebaiknya milih yang ini gitu.
Jadi selain harus atau seharusnya, should ini bisa diartiin juga sebaiknya gitu. It was made with better fabric. The color remains long. It was made with better fabric. Ini terbuat dari bahan yang lebih bagus. The color remains long. Warnanya bertahan lama. Atau juga bisa diartiin warnanya tahan lama gitu. And the price is not too expensive. And the price is not too expensive. Dan harganya tidak terlalu mahal. Nah, kalau mahal itu bahasa Inggrisnya expensive ya. Nah, kalau murah bahasa Inggrisnya apa nih? Coba tulis di komentar ya. Sounds good. I'll take this. Sounds good. I will take this. Kedengarannya bagus. Aku bakal ngambil ini. Do you need anything else? Do you need anything else? Apakah kamu butuh hal lainnya? Well, I would also like some socks. Well, I would also like some socks. Nah, jadi mungkin kita sering dengar nih. Kalau orang ngomong bahasa Inggris, sebelum mereka ngomong, mereka tuh sering banget bilang kata well. Nah, sebenarnya well ini nggak ada artinya ya. Itu kayak nambahin waktu berpikir doang sebenarnya. Kayak contohnya di sini, well, I would also like some socks. Jadi di bahasa Indonesia itu artinya kira-kira kayak gini nih. Ya, aku juga pengen beberapa kaos kaki gitu. Jadi kayak ya atau gitu. Kalau di bahasa Inggris kita bilangnya well. Dan socks itu artinya kaos kaki ya. Please follow me. Nah, terus dia bilang, please follow me. Ikutin saya, katanya gitu. What kind of socks do you want to use? What kind of socks do you want to use? Jadi what kind of bla 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 ini artinya jenis apa. Karena di sini dia bilangnya what kind of socks artinya kaos jenis apa gitu. Do you want to use? Yang kamu pengen pakai gitu. I need a lot of high socks and some short socks as well. I need a lot of high socks. Aku butuh banyak kaos tinggi. Maksudnya di sini kaos yang panjang ya. And some short socks as well. Dan beberapa kaos pendek juga. Nah, di sini kita bisa perhatiin kata as well. Nah, biasanya kita kalau pengen bilang juga, itu kita selalu bilangnya also. Atau nambahin kata to di akhir. Nah, biasanya kita kan kayak gitu ya kalau misalkan pengen bilang juga. Nah, selain dari dua kata tadi, kamu juga bisa bilang kata as well kayak gini. Tapi kita taruhnya di akhir. Kayak di sini nih, dia bilangnya some short socks as well. Beberapa kaos pendek juga gitu. Oke, kalau kamu udah paham, coba tulis kalimat versi kamu di komentar juga ya. We have all kinds of socks here. We have all kinds of socks here. Kita punya semua jenis kaos kaki di sini. Please choose the pattern that you like. Please choose the patterns that you like. Please choose di sini artinya pilih aja pattern yang kamu suka. Nah, pattern ini bisa diartiin kayak pola gitu ya. Nah, di sini kita ketemu lagi that yang artinya yang nih. Jadi kayak aku bilang tadi, kata that itu punya banyak arti ya. Cara buat kamu ngerti kapan that itu diartiin itu, yang, bahwa, dan lain-lain. Caranya sesimpel kamu harus konsumsi bahasa Inggris banyak-banyak ya. Jadi karena sering ketemu, nanti bakal paham sendiri kok. Thank you. Thank you, terima kasih. I would like to take these t-shirts and pairs of socks. I would like to take, aku ingin ngambil, atau aku ingin beli gitu. This t-shirt, kaos-kaos ini gitu. Jadi kata this di sini beda sedikit nih dari kata this. Nah, kalau kata this ini digunain untuk ini yang bendanya itu ada banyak. Contoh di sini karena baju kaosnya ada banyak, dia bilangnya this t-shirt. Kalau baju kaosnya cuma satu, dia bakal bilang this t-shirt gitu. And pairs of socks. Dan beberapa pasang kaos kaki. Jadi pairs itu artinya pasang atau kayak sepasang gitu. The total is $250. The total is $250. Totalnya $250. Here's my card. Here's my card. Ini kartuku. Jadi dia bayarnya pakai kartu ya. Okay, sir. Payment completed. Okay, sir. Payment completed. Oke, Pak. Pembayarannya udah selesai. Thank you and goodbye. Thank you and goodbye. Terima kasih. Bye. Gitu. Oke, itu dia conversation kita hari ini. Semoga video-video di channel ini bisa ngebantu kamu untuk improve skill bahasa Inggris kamu ya. Dan kayak yang aku bilang tadi, untuk bisa bahasa Inggris itu kamu nggak harus belajar grammar-grammar terus. Kamu juga bisa bahasa Inggris dengan cara konsumsi bahasa Inggris dan jangan lupa dipraktekin juga ya. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka video-video kayak gini ya. And see you guys in the next video. Bye-bye.